Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Amin. Nah, gimana nih puasanya hari ini teman-teman? Semoga aja lancar ya sampai nanti adzan maghrib. By the way, sekarang tuh udah memasuki hari yang keberapa ya puasa? Jujur aku tuh nggak pernah ngitung-ngitung karena kalau misalkan aku hitung-hitung tuh kayak berasa lama gitu ya teman-teman. Jadi aku jalanin aja gitu ya, jalanin setiap harinya tanpa harus ngitung-ngitung puasa dapat berapa, dapat hari yang keberapa kayak gitu. Oke, nah video ini tuh aku ambil di hari Minggu kemarin. Nah, ini tuh di pagi hari ya teman-teman, sekitar jam setengah 7 gitu setelah pas suami tuh berangkat kerja. Nah, ini aku tuh mau beres-beres dapur ya teman-teman. Dapur aku tuh udah kotor banget. Terus ini sebelum aku beresin dapur, aku tuh mau bikin cemilan dulu buat anak-anak. Di sini aku mau bikin Nutrijel yang rasa coklat. Nah, sengaja aku tuh bikinnya pagi-pagi seperti ini biar nanti ini bisa jadi cemilan gitu ya di siang hari. Nah, oke, seperti bikin Nutrijel pada umumnya, ini aku tambahin air. Untuk airnya sendiri tuh di kemasannya tuh tulisannya sekitar 2 gelasan gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku tuh kira-kira aja kayaknya tuh lebih dari 2 gelas ya. Dan ini langsung aku aduk-aduk aja. By the way teman-teman, kalau misalkan bikin Nutrijel yang rasa coklat nih biasanya kayak ngegrindil gitu nggak sih, apa namanya, bubuknya gitu. Nah, aku tuh suka kayak gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, kayak nggak larut semua gitu loh teman-teman Nutrijelnya. Nah, ini langsung aja aku tuh tambahin gula. Nah, untuk gulanya sendiri aku tuh pakai 2 sendok sayur ya, yang aku pakai buat ngaduk ini 2 sendok aja. Itu biasanya sih segitu ya aku ya, dan itu tuh rasanya udah pas gitu, nggak terlalu kemanisan dan juga nggak yang hambar-hambar banget. Nah, ini sambil nunggu si Nutrijelnya ini mendidih mateng gitu. Nah, aku tuh mau ngeberesin bumbu-bumbu aku. Ini tuh bumbu instan aku ya teman-teman, bumbu racik gitu. Ada yang udah habis, ada yang tinggal dikit. Nah, ini aku mau sortirin gitu. Ternyata ada beberapa yang habis, dan kalau udah habis gini langsung mau aku buang aja. Oke, ini teman-teman lagi ngapain nih pas nonton video aku? Aku uploadnya di siang hari ya teman-teman ya, sekitar jam setengah 1. Mungkin teman-teman di rumah lagi pada istirahat, lagi pada rebahan, atau mungkin yang lagi kerja tuh lagi istirahat ya. Mungkin lagi habis sholat, terus juga scroll-scroll sosial media, scroll-scroll marketplace kayak Shopee, Lazada, TikTok. Pada ini ya nyari-nyari keperluan gitu buat lebaran, kayak baju lebaran, terus juga outfit lebaran, apa aja gitu ya yang berhubungan dengan lebaran, sampai kayak skuit atau kue-kue lebaran itu banyak banget ya teman-teman dijual di marketplace. Apalagi kemarin aku tuh sempat lihat Shopee itu banyak banget yang jual kayak kue lebaran gitu, kayak wafer, Astor, terus juga banyak banget kayak agar-agar gitu, jelly-jelly gitu dijual di Shopee. Terus juga harganya tuh murce banget teman-teman. Selain murce itu dapat kayak gratis ongkir itu ya tentunya. Selain gratis ongkir juga dapat kayak cashback gitu, terus potongan harga, pokoknya banyak banget. Yang biasanya kalau beli di offline itu sekitar 30 ribuan, nah di Shopee itu harganya cuma sekitar 20 ribuan aja gitu loh teman-teman. Dan kemarin itu aku sempat beli ya, ada beberapa kue gitu, wafer gitu ya kesukaan anak-anak, tapi belum nyampe. Aku tuh dapat harganya itu sekitar 20 ribu kalau nggak salah. Untuk harga aslinya itu sekitar 33 ribuan. Masya Allah, lumayan banget ya teman-teman, selisihnya itu bisa buat beli jajanan yang lainnya. Oke, ini setelah aku bikin Nutrijel tadi dan aku cetak di cetakan, ini lanjut aku tuh mau nyuci piring ya teman-teman. Ini tuh piring habis sahur, terus juga semalam itu habis bikin apa ya namanya, bikin susu kayak gitu. Nah, ini tuh belum aku cuci. Meskipun yang sahur tuh cuma dikitan ya teman-teman, aku sama Pak suami aja. Kalau si kakak tuh kemarin gak ikut sahur, jadi hari ini tuh nggak puasa. Tapi ya kayak gini, meskipun makannya tuh sedikit, tapi cucian piringnya tuh bisa banyak kayak gitu ya. Karena kadang tuh habis makan nasi, terus makan kolak itu ambil mangkok lagi, ambil piring lagi, jadinya kayak gini nih ya. Cucian piringnya tuh numpuk gitu, meskipun yang ada yang makan di sini tuh cuma 2 atau 3 orang aja.
Nah, jangan ditiru ya teman-teman. Biasanya tuh aku nyuci piringnya tuh habis selesai sahur biasanya langsung aku cuci. Tapi kemarin itu karena mager gitu ya, aku habis sahur tuh malah scroll-scroll sosial media, scroll-scroll Shopee. Jadinya ini aku nyucinya di pagi hari. Tapi nggak apa-apa karena ini tuh hari Minggu. Jadi aku tuh sedikit santai gitu ya karena anak aku si kakak itu kan libur sekolah ya teman-teman. Meskipun Pak suami tuh hari ini masuk kerja. Jadi Pak suami tuh liburnya nggak di weekend ya teman-teman, di hari-hari biasa gitu liburnya. Jadi hari Minggu ini masih tetap masuk kerja, masuk pagi. Jadi di sini aku sendiri ya. Anak-anak masih pada tidur gitu. Si adik juga belum bangun, si kakak juga belum bangun. Aku biarin aja. eh, Mumpung hari Minggu gitu ya, mumpung dia libur sekolah, jadi aku biarin aja lah mau bangun jam berapa kayak gitu. Dan kalau misalkan mereka belum bangun itu aku jadi lebih leluasa gitu ya teman-teman untuk bersih-bersih rumah. Di sini aku tuh mau deep clean dapur aku karena kemarin itu udah kotor banget. Udah beberapa hari ini tuh aku nggak ngebersihin dapur ya teman-teman. Dibersihin sih cuma di bagian luar-luarnya aja. Biasanya itu aku kalau misalkan habis masak aku langsung lap-lap kayak gini, lap-lap, tapi lap-lap sekedarnya aja karena biasanya kalau kemarin-kemarin itu kan aku masaknya itu kayak menjelang maghrib gitu ya teman-teman, sore-sore gitu, dan itu tuh kayaknya udah abis masak tuh pengennya rebahan gitu ya. Jadi nggak aku bersihin gitu. Nah, karena ini hari Minggu terus masih pagi, masih semangat, di sini aku mau ngebersihin dapur, mau lap-lap sampai di sela-selanya, terus mau lap-lap juga untuk di bagian bumbu dapurnya. Kalau misalkan pagi-pagi beraktivitas itu masih semangat ya teman-teman ya. Beda lagi kalau misalkan pagi-pagi tuh malah dibuat tiduran, dibuat apa gitu, selonjuran-selonjuran itu malah nantinya bakal kayak lemes gitu, terus berasa kayak cepet capek gitu ya kalau aku itu. Tapi kalau misalkan dibuat aktivitas seperti ini tuh nggak kerasa gitu loh teman-teman. Terus badan juga nggak terasa kayak lemes atau pegel-pegel kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku tuh males-malesan, goler-goleran aja, scroll-scroll, liatin HP aja, itu bawaannya malah kerasa gitu ya, kerasa capek, kerasa pegel, kerasa aus, terus juga cepet banget kerasa lapar gitu. Karena kalau misalkan scroll-scroll sosial media gitu biasanya aku tuh kan lihat-lihat resep masakan gitu ya teman-teman. Karena nanti kalau misalkan lihat HP terus jadinya juga nggak produktif gitu ya teman-teman. Makanya di sini mumpung masih pagi, mumpung masih semangat, masih energinya tuh masih full gitu ya. Ini aku mau bersih-bersih di area dapur semuanya. Ini aku lapin semua di sela-selanya. Pokoknya hari ini full aku di video ini tuh mau bersih-bersih dapur aja. Nah, ini tadi juga untuk tungkunya ini mau aku bersihin untuk kompornya. By the way, tadi pas aku bikin Nutrijel itu sempat meluap gitu ya teman-teman ya, untuk apa namanya, di pancinya gitu. Pas mendidih aku tuh nggak ngelihat karena aku tuh lagi ini ya ngidupin air gitu di kamar mandi. Jadi pas mendidih itu airnya meluap gitu, tumpah ke bawah. Makanya di sini mau aku bersihin untuk kompornya. Nah, untuk kompornya sendiri aku lap-lap kayak gini aja, aku semprotin gitu. Nah, ini teman-teman jelinya tuh nyampe ke bawah-bawah gitu karena apa ya namanya tadi, yang meluap gitu ya pas mendidih. Kalian pernah ngalamin juga nggak sih bikin Nutrijel atau agar-agar kayak gitu? Airnya nyampe tumpah-tumpah gitu ya pas mendidih. By the way, kalau untuk deep clean dapur itu aku nggak ada waktu khusus ya teman-teman, nggak ada jadwal khusus berapa hari sekali atau berapa itu sekali kayak gitu ya. Terus juga kemarin itu aku juga nggak ada kayak bersih-bersih menjelang Ramadan atau apa kayak gitu. Aku nggak ada waktu khusus kayak gitu karena menurut aku bersih-bersih itu nggak harus yang apa namanya sebelum puasa atau sebelum lebaran baru dibersihin kayak gitu, enggak. Kalau bisa aku tuh ngebersihin setiap hari kayak gitu ya teman-teman, karena bagian dapur itu kan dipakai setiap hari ya, yang pastinya tuh bakalan kotor juga di tiap hari. Terus untuk bagian rumah juga kan setiap hari harus disapu, harus dibersihin, dipel kayak gitu. Jadi aku tuh nggak ada waktu khusus kalau untuk bersihin rumah. Kadang kalau misalkan sambil nemenin anak di depan TV main gitu, aku juga sambil ngeberesin kamar atau aku sambil ngeberesin dapur, ngelap-ngelap apa kayak gitu. Jadi aku tuh kayak bersih-bersihnya tuh nyicil gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kotor atau berantakan tuh nggak dalam waktu yang bersamaan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di bagian depan, di bagian TV itu berantakan, kotor karena buat mainan anak gitu ya, aku usahain di bagian lain tuh bersih, seperti kamar atau dapur tuh bersih gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak stres gitu ngelihat rumah yang berantakan, karena jujur aja kalau misalkan ngelihat yang berantakan gitu aku agak pusing gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh kadang nyicil gitu ya. Nah, kayak gini juga kemarin itu aku sempat nyuci wadah food prep gitu ya, food container gitu. Tapi
tapi belum aku masukin ke dalam lemari rak piring aku, karena lemari rak piring aku tuh lagi berantakan banget isinya teman-teman. Jadi di sini aku sekalian aja mau ngerapihin rak piring aku. Nah seperti ini nih ya. Kadang tuh dibuat mainan sama anak-anak gitu teman-teman, dibukain gitu, dibuat mainan apa ya, jualan-jualan sama si adek. Nah ini mau aku rapihin lagi untuk penataannya. Seperti ini aja ya teman-teman. Nah ini untuk tutup-tutup wadah food container ini aku taruh di bawah. Nah untuk yang di sini nih aku taruhin lagi ya di baskom seperti ini untuk tutupnya. Nah ini juga mau aku beresin. Ini ada gelas gitu, tinggal satu, udah aku buang aja kardusnya karena itu bakal menuhin tempat. Dan di sini bakal aku rapihin lagi untuk di bagian bawah rak piring ini. Sebenarnya aku tuh pengen decluttering lagi ya teman-teman untuk perabotan, terus juga untuk baju-baju, tapi belum ada waktunya. Masih apa ya, nanti aja lah kayaknya ya kalau habis lebaran. Nah di rak atas ini juga sama, ini penuh banget dan aku tuh mau apa namanya, mau nyusun-nyusun gitu ya biar bisa apa namanya, bisa muat semua gitu di dalamnya. Nah karena aku tuh udah beberapa hari ini tuh nggak pernah food prep, seminggu ini tuh nggak ada food prep gitu, jadi wadahnya itu penuh gitu ya di lemari. Nah biasanya kalau aku rajin food prep itu lemarinya jadi kosong gitu ya teman-teman, karena wadahnya kan dipakai buat food prep kayak gitu ya. Nah karena beberapa hari ini tuh aku nggak ada food prep, terus juga nggak tahu kapan bisa food prep lagi ya, nunggu mood ini, makanya wadahnya mau aku simpen aja di lemari biar nggak berantakan di luar. By the way, aku tuh lagi belajar ya teman-teman, apa namanya, pengen hidup minimalis gitu, pengen nggak terlalu banyak barang-barang, makanya nanti aku pengen decluttering gitu ya, pengen sortir-sortir barang-barang yang sekiranya tuh masih aku pakai atau yang udah nggak aku pakai lagi, nanti bakalan aku buang atau mau aku apain gitu ya nanti ya, biar rumah aku tuh nggak penuh, terus nggak terlalu banyak barang sana sini. Nanti juga kalau misalkan punya banyak barang itu malah ribet gitu ya teman-teman ya, bersihin ini bersihin itu, terus juga nggak ada tempat juga. Nah ini aku juga mau ngerapiin untuk alat pemanggang aku. Kemarin itu sempat aku bikin buat sate gitu ya. Nah ini tuh udah aku bersihin, udah aku cuci, udah aku keringin. Nah ini aku mau taruh di sini aja. Nah ini untuk saringannya, apa ya namanya, penirisnya gitu, aku mau masukin di sini sekalian. Nah untuk kardusnya, karena itu tuh masih baru ya, nanti kardusnya mau aku buang aja ya teman-teman ya, biar nggak menuhin tempat gitu. Nah ini lanjut aja, aku tuh mau ngebersihin kulkas. Untuk kulkas ini aku bersihin di bagian luarnya aja ya teman-teman, karena bagian dalamnya masih bersih sih menurut aku, nggak terlalu berantakan karena aku tuh nggak ada food prep gitu ya, jadinya kulkasnya itu agak kosong gitu teman-teman, agak lega gitu. Oke, gimana nih teman-teman, di puasa hari yang nggak tahu nih hari yang keberapa, masih semangat masak nggak atau udah menyerah, udah lambaikan tangan, udah tim beli aja? Kalau aku untuk masak masih semangat ya teman-teman ya, paling beli-beli itu kayak takjil gitu, beli aneka gorengan atau beli es kelapa lah atau apa. Kalau aku sendiri tuh yang penting ada es teh gitu ya teman-teman. Beda lagi kalau Pak suami tuh mesti ada kayak kolak atau es kelapa kayak gitu. Kalau aku tuh nggak tahu kenapa di bulan puasa itu lebih suka es teh gitu, es teh yang biasa, yang nggak dicampur-campur apa-apa lagi kayak gitu, pokoknya yang original kayak gitu ya, aku lebih suka seperti itu. Tapi meskipun aku tuh lebih suka minum es teh gitu ya di waktu berbuka, tapi kalau misalkan aku tuh dibeliin bakso apa, minuman apa, itu ya aku nggak nolak sih. Aku minum aja, alhamdulillah ya kalau misalkan dibeliin tuh seneng gitu loh teman-teman. Karena kadang Pak suami tuh kalau misalkan balik kerja itu kadang sambil beli apa kayak gitu. Kebetulan Pak suami itu kalau misalkan pulang kerja itu kan sekitar jam 4 ya dari sana. Mungkin nyampe rumah sekitar jam 4 lebih gitu. Jadi kadang tuh sambil ngebawa apa kayak gitu ya buat bukaan di rumah. Nah oke, tadi tuh aku udah selesai nyapu dan ini aku mau lanjut ngepel aja. Biasa ya teman-teman, biar lantainya ini nggak kotor, nggak lengket kayak gitu. Nah kalau misalkan dapur udah bersih, lantai udah nggak licin atau nggak kotor gitu, biasanya kalau di sore hari itu masak jadi lebih semangat gitu ya teman-teman. Beda lagi kalau misalkan kayak tadi tuh ya, dapur aku masih kotor banget, terus banyak barang di mana-mana, tuh aku kayak sumpek gitu ya ngelihatnya gitu. Terus masak juga kadang sambil beres-beres juga. Nah kalau misalkan udah bersih kayak gini kan enak ya, tinggal fokus ke masak-masaknya aja. By the way, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku dari awal nyampe selesai, yang udah like, komen, dan juga subscribe.
Semoga lancar terus puasanya sampai selesai nanti, dan semoga semua amal ibadah kita selama bulan puasa diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Dan semoga di bulan yang penuh berkah ini kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin. Nah, alhamdulillah dapur aku tuh udah bersih kayak gini ya, bersih menurut versi aku. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.